Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menyampaikan materi mengenai etika penulisan ilmiah dan pencegahan plagiarisme. Materi ini akan disampaikan oleh kelompok 3 dengan anggota sebagai berikut. Adapun pokok pembahasan materi pada hari ini yakni asas-asas etika penulisan karya ilmiah, sikap ilmiah, orisinalitas, plagiarisme, dan etika dalam hubungan dengan publikasi. Asas-asas etika penulisan karya ilmiah. Asas-asas etika penulisan karya ilmiah adalah proses dari penulisan karya ilmiah yang melibatkan pengetahuan, pengalaman, pengolahan ide atau gagasan, penalaran, dan penggunaan bahasa agar pembaca dapat memahami apa yang dimaksud oleh penulis. Asas-asas pokok menulis dapat diformulasikan dengan A, B, C, C, E. Yang pertama yakni accurate atau tepat. Artinya, karangan ilmiah harus menjunjung tinggi keakuratan atau ketepatan, data, fakta, informasi, dan cara penyajiannya harus tepat dan akurat. Yang kedua, brevity atau ringkas. Karangan ilmiah atau tulisan yang baik haruslah ringkas. Ringkas tidak sama dengan pendek. Tulisan yang setebal ratusan halaman dapat dikatakan ringkas sejauh isinya tidak bertele-tele, karena langsung menjelaskan ide atau gagasan sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga yakni clarity atau kejelasan. Karangan ilmiah harus konkret dan jelas, mudah dipahami, dibaca, serta tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan. Kejelasan dapat ditelusuri dari hal-hal berikut, yakni yang pertama, bentuk-bentuk kebahasaan yang dipakai lebih dikenal daripada bentuk kebahasaan yang masih harus dicari-cari. Yang kedua yakni kalimat-kalimat yang membangun penalaran tidak panjang. Yang terakhir yakni cenderung memakai kata-kata dalam bahasa sendiri daripada kata-kata dalam bahasa asing. Asas selanjutnya yakni coherence atau bertautan. Artinya antar bagian tulisan harus bertautan satu sama lain. Misalnya antar subbab yang satu dengan subbab yang lainnya, antar paragraf yang satu dengan paragraf lainnya dalam suatu subbab atau subbab terkait itu harus bertautan satu sama lainnya. Yang terakhir yakni emphasis atau penekanan. Asas penegasan dalam mengarang menetapkan bahwa dalam sesuatu tulisan, butir-butir informasi yang penting itu disampaikan dengan penekanan atau penonjolan tertentu, sehingga terkesan kuat pada pikiran pembaca. Adanya penonjolan tersebut memberikan kemudahan kepada pembaca dalam menangkap ide-ide tertentu. Materi selanjutnya yakni sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah suatu sikap yang mampu menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar, bertindak dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis, melalui langkah-langkah ilmiah yang tidak mengenal putus asa, serta dengan ketekunan juga keterbukaan. Beberapa sikap yang termasuk ke dalam sikap ilmiah diantaranya 1. Sikap ingin tahu atau curiosity. Menurut Mustari, curiosity yaitu sikap atau tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya. Yang kedua yakni sikap kritis. Sikap kritis adalah sikap peka terhadap sesuatu di mana dia tidak langsung menerima begitu saja informasi yang diperoleh, tetapi dia memeriksa terlebih dahulu kebenarannya. Yang ketiga yakni sikap terbuka. Artinya dia terbuka terhadap pandangan lain yang berbeda dengan pandangan dirinya. Sikap terbuka ini mendorong seorang ilmuwan untuk mengakui jika hasil yang ditemukannya itu belum sempurna, mengandung kelemahan, kekurangan, dan juga ketidaklengkapan. Sehingga sikap terbuka ini juga mendorong untuk melakukan pemeriksaan berulang-ulang untuk mencari jawaban yang lebih akurat dan lebih lengkap. Keterbukaan ini juga dapat mendorong orang lain untuk membantu melengkapi atau meluruskan jika ada hasil yang kurang tepat. Selanjutnya yakni sikap objektif, artinya melihat dan menyatakan sesuatu secara apa adanya, tidak dikuasai oleh pikiran-pikiran atau perasaan-perasaannya sendiri, dan tidak dipengaruhi oleh prasangka pribadi. 5. Sikap rela menghargai. Menghargai adalah perasaan disertai tindakan positif yang ditunjukkan kepada objek yang dianggap penting untuk menyampaikan rasa kagum tentang kualitas yang baik atau berharga, dan itu juga merupakan proses menghormati. Yang keenam yakni sikap tekun. Sikap tekun adalah sikap gigih, sungguh-sungguh, tidak pantang menyerah dalam menghadapi beberapa permasalahan dalam karya ilmiah. Sikap tekun ini diwujudkan dalam hal terus mengadakan penelitian, bersedia mengulangi apabila hasilnya tidak memuaskan,
tidak berhenti melakukan kegiatan lain sebagai penunjang penelitian apabila belum selesai terhadap hal-hal yang ingin diketahuinya. Yang terakhir yakni sikap berani mempertahankan kebenaran. Mempertahankan kebenaran atau defend the truth merupakan sikap seorang peneliti dalam membela fakta dan hasil temuan di lapangan walaupun bertentangan dengan teori yang ada. Materi selanjutnya yaitu orisinalitas. Orisinalitas adalah sebuah karya yang dibuat oleh diri sendiri yang tidak mencontoh hasil karya orang lain. Yang sebagai contoh membuat suatu karya ilmiah yang harus orisinil tanpa mencontoh hasil karya orang. Penulis juga perlu memperhatikan bahwa karya ilmiah yang dihasilkan merupakan objek kajian baru, sehingga pembaca tidak merasa monoton dan menganggap bahwa karya ilmiah yang dihasilkan penulis dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu plagiarisme. Kata plagiarisme berasal dari kata Latin plagiarius yang berarti merampok atau membajak. Plagiarisme merupakan tindakan pencurian atau kebohongan intelektual. Plagiarisme menurut Epik adalah perampok yang suka mencuri atau menculik anak. Telah dijelaskan oleh KBBI bahwa plagiarisme adalah kegiatan menjiplak atau meniru sebuah tulisan yang bersumber dari artikel atau buku dan lain sebagainya, lalu mengaku bahwa tulisan tersebut miliknya sendiri. Orang yang melakukan hal tersebut dinamakan plagiator. Seorang plagiator akan dikenakan sanksi yang cukup berat seperti dikeluarkan dari instansi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dijelaskan bahwa lulusan perguruan tinggi yang menggunakan karya tulis ilmiahnya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi dan terbukti merupakan jiplakan akan dicabut gelarnya. Lulusan yang tersebut pada Pasal 25 Ayat 2 bahkan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak sebesar 200 juta rupiah. Menurut Ubaidillah Badrun, seseorang yang melakukan plagiasi akan diterapkan law enforcement dengan mencabut gelar yang diperoleh. Pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi telah tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010. Apabila seseorang keluar atau lulus dari suatu program studi dan terbukti melakukan plagiarisme, maka diberi ancaman dibatalkannya ijazah. Sedangkan tindakan bagi mahasiswa yang masih aktif adalah berupa teguran, peringatan tertulis, dan pemberhentian secara tidak hormat. Adapun jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme ide. Dalam karya tulis ilmiah, plagiarisme ide sering dihubungkan dengan laporan hasil penelitian replikatif. Penelitian replikatif adalah penelitian yang secara garis besar mengulang penelitian orang lain dengan maksud untuk menambah data. Yang kedua yaitu plagiarisme isi atau data, merupakan fabrikasi atau falsifikasi data, karena peneliti tidak mempunyai data atau datanya tidak seperti yang dikehendaki. Selanjutnya, plagiarisme total merupakan tindakan plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaim sebagai karyanya sendiri. Klasifikasi berdasarkan sengaja atau tidaknya plagiarisme terdiri dari plagiarisme yang disengaja dan plagiarisme yang tidak disengaja. Adapun klasifikasi berdasarkan proporsi atau presentase kata, kalimat, paragraf yang dibaca,
Yang pertama, terdiri dari plagiarisme ringan sebesar kurang lebih 30%. Yang kedua, plagiarisme sedang sebesar 30-70%. Yang ketiga, plagiarisme berat atau total sebesar lebih dari 70%. Berdasarkan pola plagiarisme terdiri dari yang pertama, plagiarisme kata demi kata, merupakan plagiarisme yang paling mudah ditentukan. Jenis ini terdapat di sebagian kecil atau kalimat. Dapat satu paragraf atau bahkan seluruh makalah meskipun ditulis dalam bahasa lain. Yang kedua, plagiarisme mosaik. Dalam plagiarisme mosaik, penyalinan tidak dilakukan kata demi kata, namun diselang-seling atau disisip-sisipkan. Adapun sanksi terhadap plagiarisme. Batas antara plagiarisme dan bukan plagiarisme kadang cukup kabur. Sayangnya, setiap institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, memiliki aturan, semacam Standard Operating Procedure, atau disebut SOP, untuk penanganannya. Perguruan tinggi yang baik seharusnya memberikan batasan yang jelas, khususnya tentang plagiarisme, yang harus disosialisasikan sebelum mahasiswa mulai memasuki masa kuliah dan diingatkan dari waktu ke waktu. Pelanggaran akademik yang paling sering dilakukan adalah menyontek. Dari cara yang konvensional sampai yang canggih dapat dimasukkan sebagai plagiarisme pula. Seorang mahasiswa yang menyontek harus dikenakan sanksi, mulai dari peringatan lisan pertama, kedua, dan seterusnya, sesuai dengan kebijakan institusi. Anehnya, setelah peringatan pertama dan kedua diberikan, bila mahasiswa yang bersangkutan tetap melakukan, akan diberikan sanksi. Misalnya, nilai untuk mata pelajaran tersebut menjadi E dan dianggap tidak lulus. Hal yang serupa juga diterapkan bila mahasiswa melakukan plagiarisme. Di banyak universitas disebut dengan jelas bahwa hukuman yang paling ringan bagi mereka yang melakukan plagiarisme adalah nilai E untuk mata kuliah yang bersangkutan. Biasanya, sanksi kepada mahasiswa S2 lebih berat ketimbang mahasiswa S1. Sanksi untuk mahasiswa S3 lebih berat ketimbang untuk mahasiswa S2. Dosen yang melakukan plagiarisme akan memperoleh sanksi yang lebih berat. Dan bila asisten profesor, associate professor, atau profesor melakukan plagiarisme, hukumannya menjadi makin berat, sampai dikeluarkan dari institusi. Menurut Cooper, terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama, menghindari pencurian ide atau intellectual theft dengan menyita sumber orisinal, sumber yang paling representatif, atau sumber yang paling terbaru. Sangat penting untuk memperhatikan sumber referensi yang kita gunakan untuk menulis artikel ilmiah. Sebaiknya, hindari penggunaan acuan sekunder sebagai referensi, karena kita tidak dapat memastikan bahwa acuan sekunder tersebut telah melakukan pengutipan atau parafrase secara baik dan telah terbebas dari plagiarisme atau tidak. Maka dari itu, lebih baik membaca acuan orisinal untuk memastikan apa yang ditulis oleh orang lain itu memang sesuai dengan ide pokok yang tertulis di acuan orisinal. Selain itu, penting juga untuk menghindari referensi yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Utamakan referensi adalah bentuk karya ilmiah dan paling representatif. Halaman website, berita online, tulisan blogspot, dan jenis tulisan online lainnya itu perlu dikutip secara hati-hati. Langkah selanjutnya yakni melakukan pengutipan dan parafrase. Menurut Cooper, ketika melakukan parafrase dan meringkas, jangan lupa untuk menyebutkan sumber asli atau menggunakan kutipan langsung ketika menggunakan frase orisinal. Langkah terakhir yakni menggunakan layanan uji plagiarisme. Adapun layanan uji plagiarisme secara daring yang berbayar seperti Authenticate Crosscheck
Plagium, Lexcan, dan Turnitin. Sementara uji plagiarisme tanpa biaya atau gratis yakni Helioblast, Viper, Grammarly, dan Plagiarisme. Materi selanjutnya yaitu etika dalam hubungan dengan publikasi. Publikasi ilmiah merupakan salah satu indikator kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara. Sebagai pengelola jurnal, sangat dapat merasakan betapa kurangnya kemampuan guru dalam menulis artikel untuk layak dipublikasikan secara ilmiah. Karena menulis artikel di dalam jurnal harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang sudah ditentukan oleh pihak pengelola jurnal. Jadi, publikasi ilmiah adalah hasil karya pemikiran seseorang atau sekelompok orang setelah melalui penelaah ilmiah disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah antara lain berupa jurnal, buku, prosedur, laporan penelitian, makalah, dan poster ilmiah. Adapun kode etika publikasi yang pertama yaitu kenetralan, yakni bebas dari pertentangan kepentingan dalam pengelolaan publikasi. Yang kedua, keadilan, yakni memberikan hak kepengarangan kepada yang berhak sebagai pengarang. Yang ketiga, kejujuran, yakni bebas dari duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme dalam publikasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.